Ivan si Bodoh bagian kedua, karya Leo Tolstoy. Ivan menghibur para petani dan istri mereka dan minum sampai dia agak mabuk. Kemudian dia pergi ke jalan menuju ke sekelompok penari lalu menghampiri mereka. Dia menyuruh para wanita itu untuk menyanyikan sebuah lagu untuk menghormatinya. Karena, katanya, aku akan memberimu sesuatu yang belum pernah kamu lihat seumur hidupmu sebelumnya. Para wanita itu tertawa dan menyanyikan pujiannya. Dan setelah itu, mereka berkata, "Sekarang mari kita ambil hadiah darimu." "Saya akan membawanya langsung," kata Ivan. Dia mengambil sebuah keranjang dan berlari ke dalam hutan. Para wanita itu tertawa. "Dia bodoh," kata mereka. Dan mereka mulai membicarakan hal lain. Namun tak lama kemudian Iwan berlari kembali sambil membawa keranjang berisi sesuatu yang berat. "Haruskah aku memberikannya padamu?" "Ya, berikan kepada kami." Ivan mengambil segenggam koin emas dan melemparkannya kepada para wanita tersebut. Dan orang-orang di sekitar berebut untuk mendapatkannya. Seorang wanita tua bahkan hampir mati tertimpa. Lalu Ivan melemparkannya lagi. Orang-orang berkerumun dan Ivan melemparkan semua emas yang dimilikinya kepada mereka. Mereka meminta lebih banyak, namun Ivan berkata, "Saat ini saya sudah tidak punya lagi, lain kali aku akan memberimu lebih banyak lagi. Sekarang mari kita menari dan kamu bisa menyanyikan lagumu untukku." Setelah puas menari, Ivan pergi ke gudang, mengambil seikat jerami, mengguncang-guncangkannya, menegakkan dan membenturkannya ke tanah. "Sekarang jadilah prajurit," katanya. Ikatan jerami itu terbelah dan menjadi begitu banyak prajurit. Orang-orang tercengang dan tidak mengerti bagaimana Ivan bisa menghasilkan orang-orang itu. Genderang dan trompet mulai dimainkan. Ivan memerintahkan para prajurit itu untuk bermain dan bernyanyi. Dia memimpin mereka ke jalan. Para prajurit bermain dan bernyanyi membuat penduduk desa sangat gembira. Setelah pesta selesai, Ivan membawa mereka kembali ke gudang dan mengubahnya menjadi jerami lagi. Dia kemudian pulang dan berbaring di kandang untuk tidur. Keesokan paginya, hal-hal menakjubkan yang dilakukan Ivan menjadi perbincangan di desa, dan beritanya sampai ke telinga saudaranya Simon yang segera menemui Ivan untuk mengetahuinya. "Jelaskan padaku," katanya, "dari mana kamu membawa prajurit-prajurit itu dan kemana kamu membawa mereka?" "Apa yang ingin kamu ketahui?" tanya Ivan. "Wah, dengan tentara kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan, seluruh kerajaan bisa ditaklukkan," jawab Simon. Informasi ini sangat mengejutkan Ivan, lalu berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahu aku tentang hal ini sebelumnya? Aku dapat membuat sebanyak yang kamu inginkan." Ivan kemudian membawa Simon ke gudang, namun dia berkata, "Meskipun aku bersedia menciptakan tentara, kamu harus segera membawa mereka pergi dari sini. Karena untuk memberi makan mereka, semua makanan di desa tak akan bertahan lama, hanya cukup untuk 1 hari." Simon berjanji untuk melakukan apa yang diinginkan Ivan. Lalu Ivan mengubah jerami-jerami itu menjadi tentara. Dari seikat jerami, ia membuat 1 resimen tentara. Kenyataannya begitu banyak tentara yang muncul sehingga tidak ada tempat kosong di lapangan. Beralih ke Simon, Ivan berkata, "Apa jumlahnya sudah cukup?" Berseri-seri kegirangan, Simon menjawab, "Cukup, cukup. Terima kasih, Ivan." "Senang sekali kamu puas," kata Ivan. "Dan jika kau menginginkan lebih, aku akan membuatkannya untukmu. Aku punya banyak jerami di sini." Simon sang prajurit segera mengambil komando pasukannya, mengumpulkannya dan mengaturnya. Kemudian berangkat berperang. Tidak berapa lama Tara si gemuk datang menemui Ivan. Dia juga telah mendengar kejadian kemarin, dan dia berkata kepada Ivan, "Tunjukkan padaku di mana kamu mendapatkan uang emas.
Kalau saja aku punya sedikit uang emas untuk memulainya, aku bisa membuatnya menghasilkan uang dari seluruh dunia. Baik, kata si Ivan bodoh. Aku akan membuatkanmu sebanyak yang kamu mau. Saudaranya sangat senang. Beri aku 3 keranjang penuh sebagai permulaan. Baiklah, kata Ivan. Masuklah ke dalam hutan. Mari kita gunakan kuda betina itu, karena kamu tidak akan mampu membawa semuanya. Mereka berkendara ke hutan dan Ivan mulai menggosok daun ek. Dia membuat tumpukan emas dalam jumlah besar. Apakah itu akan berhasil? Tara sangat gembira. Itu cukup untuk saat ini, katanya. Terima kasih, Ivan. Baiklah, kata Ivan. Jika kamu menginginkan lebih, kembalilah untuk mengambilnya. Masih banyak daun yang tersisa. Taras dengan gerobak berisi emas pergi ke kota untuk berdagang dan menambah kekayaannya. Simon dengan pasukannya pergi berperang dan menaklukkan kerajaan untuknya. Beberapa waktu kemudian kedua bersaudara itu bertemu dan saling mengaku sumber kemakmuran mereka, namun mereka belum puas. Simon berkata, "Aku telah menaklukkan sebuah kerajaan dan menikmati kehidupan yang sangat menyenangkan. Tetapi aku tidak mempunyai cukup uang untuk membeli makanan bagi prajuritku." Sedangkan Taras mengaku bahwa dirinya adalah pemilik kekayaan yang sangat besar. Namun mengurus kekayaan tersebut membuatnya sangat gelisah. "Mari kita pergi lagi menemui saudara kita itu," kata Simon. "Aku akan memintanya untuk menambah tentara dan memberikannya kepadamu. Dan katakan kepadanya bahwa dia harus menghasilkan lebih banyak uang agar kita dapat membeli makanan untuk mereka." Mereka pergi lagi ke Ivan, dan Simon berkata, "Aku tidak memiliki cukup prajurit. Aku ingin kamu memberiku setidaknya 2 divisi lagi." Namun Ivan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak akan menciptakan tentara dengan sia-sia. Kamu harus membayarku untuk melakukannya." "Ya, tapi kamu sudah berjanji," kata Simon. "Aku tahu, aku melakukannya," jawab Ivan. "Tapi aku berubah pikiran sejak saat itu." "Tapi bodoh, kenapa kamu tidak melakukan apa yang kamu janjikan?" "Karena tentaramu membunuh manusia, dan aku tidak akan melakukan apapun lagi untuk tujuan kejam seperti itu." Dengan jawaban ini, Ivan tetap keras kepala dan tidak mau membentuk tentara lagi. Tara selanjutnya mendekati Ivan dan memintanya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Tetapi seperti dalam kasus Simon, Ivan hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak akan memberimu uang kecuali kamu membayarku untuk melakukannya. Aku tidak dapat bekerja tanpa bayaran." Taras kemudian mengingatkan akan janjinya. "Aku tahu," jawab Ivan, "tetapi tetap saja aku harus menolak melakukan apa yang kamu inginkan. Karena emasmu adalah sarana untuk merampas sapi milik para petani." "Kejadiannya seperti ini," kata Ivan. "Petani selalu memelihara seekor sapi, dan anak-anaknya mempunyai banyak susu untuk diminum. Namun beberapa waktu yang lalu salah satu putranya datang kepadaku untuk meminta susu. Lalu aku bertanya, 'Di mana sapimu?' Ketika itu dia menjawab, 'Seorang pegawai Taras datang ke rumah kami dan menawarkan 3 keping uang emas. Ibu kami tidak dapat menahan godaan, dan sekarang kami tidak punya susu untuk diminum. Aku memberi kamu keping uang emas itu untuk kesenanganmu, dan kamu memanfaatkannya dengan buruk sehingga aku tidak akan memberikannya lagi kepadamu." Mendengar hal tersebut, Simon dan Taras pergi untuk berdiskusi mengenai rencana terbaik yang harus diambil sehubungan dengan penyelesaian masalah mereka. Simon berkata, "Mari kita atur seperti ini. Aku akan memberimu separuh kerajaanku dan tentaraku untuk menjaga kekayaanmu. Lalu kamu memberiku uang untuk memberi makan para prajurit di separuh kerajaanku." Taras menyetujui pengaturan itu dan kedua bersaudara itu menjadi penguasa dan sangat bahagia. Sementara itu, Ivan tetap tinggal di pertanian dan bekerja untuk menghidupi ayah, ibu, dan saudara perempuannya yang buta dan tuli. Suatu ketika, Ivan mengira anjingnya yang sudah tua jatuh sakit dan sedang sekarat.
Karena kasihan kepada hewan itu, dia menaruh roti di topinya dan membawanya ke dia. Kebetulan dia mengeluarkan roti, akar yang diberikan setan kecil itu kepadanya juga ikut rontok. Anjing tua itu menelannya bersama roti dan hampir seketika sembuh. Anjing itu melompat dan mulai mengibaskan ekornya ke girangan. Ayah dan ibu Ivan melihat anjingnya begitu cepat sembuh, bertanya dengan cara apa dia melakukan keajaiban seperti itu. Ivan menjawab, "Aku punya akar yang bisa menyembuhkan penyakit apapun," dan anjing itu menelan salah satunya. Pada saat itu, Putri Tsar jatuh sakit, dan ayahnya mengumumkan ke seluruh negeri bahwa siapapun yang berhasil menyembuhkannya akan mendapat hadiah yang berlimpah. Dan jika orang yang beruntung itu seorang pria yang lajang, dia akan mengawinkannya dengan sang putri. Ayah dan ibu Iwan berkata, "Jika kamu memiliki salah satu dari akar ajaib itu, pergilah dan sembuhkan Putri Tsar. Kamu akan bahagia atas kebaikanmu yang telah kamu lakukan." "Baiklah, aku akan pergi ke sana," kata Ivan. Ivan bersiap untuk pergi, dan mereka mendandaninya dengan pakaian yang terbaik. Namun saat dia keluar dari pintu, dia bertemu dengan seorang wanita pengemis yang tangannya lumpuh. "Aku telah mendengar," katanya, "bahwa kamu dapat menyembuhkan orang. Aku berdoa semoga kamu dapat menyembuhkan tanganku, karena aku sendiri bahkan tidak bisa memakai sepatu botku." "Baiklah," kata Ivan, dan sambil memberikan potongan kecil akar itu, Ivan menyuruh pengemis itu menelannya. Setelah perempuan itu menelannya, dia seketika sembuh. Dia langsung bisa menggerakkan tangannya dengan bebas. Ayah dan ibunya keluar untuk menemani Ivan menemui Tsar. Tapi ketika mereka mendengar bahwa ia telah memberikan akarnya dan bahwa ia tidak punya apa-apa lagi untuk menyembuhkan Putri Tsar, mereka mulai memarahinya. "Kamu kasihan pada wanita pengemis, tapi tidak kasihan pada Putri Tsar," kata mereka. Namun Ivan juga merasa kasihan pada Putri Tsar. Jadi dia memanfaatkan kudanya, memasukkan jerami ke dalam gerobak itu untuk diduduki, dan dia duduk untuk pergi. "Mau kemana kamu bodoh?" "Untuk menyembuhkan Putri Tsar. Tetapi kamu tidak punya obat lain untuk menyembuhkannya." "Tidak apa-apa," katanya. Lalu ia pergi. Dia pergi ke istana raja dan segera setelah dia menginjak ambang pintu istana, Putri Tsar sembuh. Tsar sangat gembira dan memerintahkan Ivan untuk dibawa ke hadapannya. Dia mendandaninya dengan jubah yang paling mewah dan memanggilnya sebagai menantu laki-lakinya. Ivan menikah dengan Putri Tsar dan Tsar meninggal segera setelahnya. Ivan menjadi penguasa. Dengan demikian, ketiga bersaudara itu menjadi penguasa di kerajaan yang berbeda. Ivan si bodoh tidak menikmati kekayaan dan kekuasaannya seperti saudara-saudaranya. Segera setelah ayah mertuanya mendiang Tsar dimakamkan, dia membuang jubah kekaisarannya yang jatuh ke tangannya dan menyuruh istrinya untuk menyimpannya, karena jubah itu sudah tidak berguna lagi. Setelah mengesampingkan lambang pangkatnya, dia sekali lagi mengenakan pakaian petani dan mulai bekerja seperti dulu. Ivan memanggil ayah, ibu, dan saudara perempuannya yang bodoh dan membawa mereka untuk tinggal bersamanya, dan mereka bekerja bersamanya dalam apapun yang dia pilih. Orang-orang segera mengetahui bahwa Ivan bodoh. Suatu hari istrinya berkata kepadanya, "Orang bilang kamu bodoh, Ivan." "Baiklah, biarkan mereka berpikir demikian jika mereka mau," jawabnya. Istrinya merenungkan jawaban ini selama beberapa waktu, dan akhirnya memutuskan bahwa jika Ivan bodoh, dia juga bodoh, dan tidak ada gunanya menentang suaminya. Ia memikirkan pepatah lama bahwa di mana jarumnya pergi, ke sana benangnya juga pergi. Karena itu ia menanggalkan jubah indahnya, memasukkannya ke dalam bagasi bersama jubah Ivan, lalu mengenakan pakaian murahan dan bergabung dengan adik iparnya yang bodoh, dengan tujuan untuk belajar bekerja. Dia berhasil dengan sangat baik sehingga dia segera sangat membantu Ivan. Melihat Ivan bodoh, semua orang bijak meninggalkan kerajaan, dan hanya orang bodoh yang tersisa. Mereka tidak punya uang, kekayaan mereka hanya berupa hasil kerja mereka.
Namun mereka hidup bersama dengan damai, menghidupi diri mereka sendiri dengan nyaman, dan memiliki banyak uang untuk disisihkan bagi yang membutuhkan dan menderita. Iblis tua itu bosan menunggu kabar yang baik yang diharapkan akan dibawa oleh ketiga iblis kecil itu. Sia-sia dia menunggu untuk mendengar tentang kehancuran Ivan bersaudara. Jadi dia pergi mencari utusan yang dia kirim untuk melakukan pekerjaan itu untuknya. Setelah melihat sekeliling selama beberapa waktu dan tidak melihat apapun kecuali 3 lubang di tanah, dia memutuskan bahwa pekerjaan mereka tidak berhasil dan dia harus melakukannya sendiri. Iblis tua selanjutnya pergi mencari Ivan bersaudara, tetapi dia tidak mengetahui apapun tentang keberadaan mereka. Setelah beberapa waktu, dia menemukan mereka di kerajaan yang berbeda. Mereka puas dan bahagia. Hal ini sangat membuat iblis tua itu marah dan dia berkata, "Aku sekarang harus menyelesaikan misi ini sendiri." Pertama-tama dia menyamar sebagai seorang jenderal dan pergi menemui Raja Simon. Dia menghasut Simon untuk berperang dengan kerajaan lain. Pertama, bujuknya, Anda harus memiliki lebih banyak tentara. Di kerajaan Anda, banyak pemuda yang menganggur. Kita harus merekrut semua pemuda itu tanpa kecuali. Kedua, kita harus mendapatkan senapan dan meriam baru. Simon mendengarkan hasutan si iblis tua. Dia memerintahkan semua pemuda untuk menjadi tentara kerajaan. Dia juga membangun banyak pabrik senjata. Setelah semuanya siap, dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang kerajaan tetangganya. Segera setelah dia melihat pasukan musuh, Raja Simon memerintahkan tentaranya untuk menghujani mereka dengan tembakan meriam. Dan dengan satu pukulan dia membakar dan melumpuhkan separuh pasukan musuh. Raja tetangga sangat ketakutan sehingga dia menyerah dan menyerahkan kerajaannya kepada Raja Simon. Raja Simon sangat senang. "Sekarang," katanya, "aku akan menaklukkan Raja India." Namun Raja India telah mendengar tentang Raja Simon dan telah mengadopsi semua penemuannya, dan dia menambahkan lebih banyak penemuannya sendiri. Raja India tidak hanya merekrut semua pemuda tetapi juga semua wanita lajang dan mengumpulkan pasukan yang lebih besar bahkan daripada pasukan Raja Simon. Dia meniru semua senapan dan meriam Raja Simon dan menemukan cara terbang di udara untuk melemparkan bom dari atas. Raja Simon berangkat untuk melawan Raja India, berharap untuk mengalahkannya seperti dia mengalahkan raja lain. Tetapi Raja India tidak membiarkan pasukan Simon menyerang kerajaannya. Dia mengirim para wanitanya terbang ke udara untuk melemparkan bom peledak ke pasukan Simon. Para wanita mulai menghujani tentara Simon dengan ribuan bom. Tentara melarikan diri dan Simon sang raja ditinggalkan sendiri. Jadi Raja India mengambil kerajaan Simon, sementara Simon sang prajurit melarikan diri. Setelah selesai dengan Simon, iblis tua itu pergi menemui Raja Taras. Dia mengubah dirinya menjadi seorang pedagang, menetap di kerajaan Taras, dan memulai bisnis serta mengeluarkan uang banyak. Dia membayar mahal untuk segala sesuatunya. Semua orang bergegas kepada pedagang baru itu untuk mendapatkan uang. Dan begitu banyak uang tersebar di kalangan rakyat sehingga mereka mulai membayar semua pajak mereka dengan segera. Membayar semua tunggakan mereka dan Raja Taras menjadi bersukacita. Berkat saudagar baru itu, pikirnya, aku akan mempunyai lebih banyak uang daripada sebelumnya dan hidupku akan menjadi lebih nyaman. Lalu Raja Taras mulai membuat rencana baru, mulai membangun istana baru. Dia memberi peringatan bahwa orang-orang harus membawakannya kayu dan batu dan datang bekerja kepadanya. Dia menetapkan harga yang tinggi untuk segala sesuatunya. Raja Taras mengira orang-orang akan datang berbondong-bondong untuk bekerja seperti sebelumnya. Namun yang mengejutkan adalah semua kayu dan batu dibawa ke pedagang baru itu. Semua pekerja juga pergi ke sana. Raja Taras menaikkan harganya, namun pedagang itu menawar lebih banyak lagi. Raja Taras punya banyak uang,
tetapi saudagar itu masih punya lebih banyak lagi dan mengalahkan raja dalam segala hal. Pembangunan istana raja terhenti. Bangunan itu tidak berlanjut. Semua urusan Raja Taras terhenti. Tak seorang pun mau bekerja untuknya karena semua orang sibuk bekerja untuk si saudagar baru. Dan mereka hanya membawakan uang kepada Raja Taras untuk membayar pajak. Raja mengumpulkan begitu banyak uang sehingga dia tidak punya tempat untuk menyimpannya, dan hidupnya menjadi sengsara. Dia tidak lagi membuat rencana dan akan cukup senang untuk hidup, tapi dia bahkan tidak mampu melakukan hal itu. Dia kekurangan segalanya. Satu demi satu juru masak, kusir, dan pelayannya meninggalkannya untuk pergi menemui si saudagar. Tak lama kemudian dia bahkan kekurangan makanan. Ketika dia pergi ke pasar untuk membeli apapun, tidak ada yang bisa didapat. Pedagang itu telah membeli segalanya, dan rakyat hanya membawa uang kepada raja untuk membayar pajak. Taras sang raja marah dan mengusir saudagar itu dari negaranya. Namun saudagar itu menetap di seberang perbatasan dan melanjutkan usahanya seperti sebelumnya. Demi uang saudagar itu, orang-orang merampas segalanya kepadanya, bukan kepada raja. Semuanya menjadi lebih buruk bagi Raja Taras. Selama berhari-hari dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dan bahkan ada desas-desus bahwa pedagang itu telah membual kalau dia sendiri akan membeli sang raja. Raja Taras menjadi ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu Simon sang prajurit datang kepadanya dan berkata, "Tolonglah aku, karena raja India telah menaklukkan aku." Namun Raja Taras sendiri berada dalam kesulitan. "Saya sendiri," katanya, "tidak makan apapun selama 2 hari. Setelah selesai dengan kedua bersaudara itu, iblis tua pergi menemui Ivan. Dia mengubah dirinya menjadi seorang jenderal, dan kedatangannya ke Ivan mulai meyakinkan bahwa dia harus memiliki pasukan. "Tidak baik menjadi seorang raja tanpa tentara," katanya. "Beri aku perintah saja dan aku akan mengumpulkan tentara dari rakyatmu dan membentuknya." Ivan mendengarkannya. "Baiklah," kata Ivan, "bentuk pasukan dan ajari mereka menyanyikan lagu dengan baik. Aku senang mendengar mereka melakukan itu." Jadi iblis tua itu pergi ke seluruh negeri untuk merekrut orang-orang. Ia mengajak mereka masuk sebagai prajurit dengan iming-iming 1 liter minuman dan topi merah yang bagus untuk setiap prajurit. Orang-orang pun tertawa. "Kami punya banyak," kata mereka. "Kami membuat minuman kami sendiri, dan untuk topi para wanita kami membuat berbagai macam topi." Jadi tidak ada rakyat yang mau mendaftar. Iblis tua itu mendatangi Ivan dan berkata, "Orang-orang bodohmu tidak mau mendaftar. Kita harus mewajibkan mereka." "Baiklah," kata Ivan, "kamu bisa mencobanya." Jadi iblis tua itu memberitahu bahwa semua orang harus mendaftar, bahwa Ivan akan menghukum siapapun yang menolak. Orang-orang mendatangi jenderal dan berkata, "Anda mengatakan bahwa jika kami tidak berangkat sebagai tentara, maka raja akan membunuh kami. Tetapi Anda tidak mengatakan apa yang akan terjadi jika kami tetap mendaftar. Kami telah mendengar bahwa banyak tentara yang terbunuh di medan perang." "Ya, itu kadang terjadi." Ketika orang mendengar hal ini, mereka menjadi keras kepala. "Kami tidak akan pergi," kata mereka. "Lebih baik kami menemui kematian di rumah sendiri." "Bodoh kalian, bodoh," kata iblis tua. "Seorang prajurit mungkin terbunuh atau tidak, tetapi jika kalian tidak mendaftar, Raja Ivan pasti akan membunuh kalian." Orang-orang menjadi bingung dan pergi menemui Ivan si bodoh untuk berkonsultasi dengannya. "Seorang jenderal telah datang," kata mereka, "yang memerintahkan kita semua harus menjadi tentara. Dia bilang jika kalian pergi sebagai tentara," katanya, "kalian mungkin terbunuh atau tidak, tetapi jika kamu tidak pergi, Raja Ivan pasti akan membunuhmu. Apakah ini benar?" Ivan tertawa dan berkata,
Bagaimana aku bisa membunuh kalian semua sendirian? Jika aku tidak bodoh, aku akan menjelaskannya kepada kalian. Tetapi kenyataannya aku sendiri tidak memahaminya. Kalau begitu, kata mereka, kami tidak akan melayani. Baiklah, katanya, kamu tidak perlu menjadi tentara kecuali kamu menginginkannya. Lalu orang-orang itu menemui si jenderal dan menolak untuk mendaftar. Si iblis tua itu melihat bahwa permainan itu telah berakhir. Lalu dia pergi dan mengambil hati Raja Tarakan. Mari kita pergi dan taklukkan kerajaan Ivan. Dia tidak punya uang, tapi dia punya banyak ternak, perbekalan, dan berbagai macam barang, hal-hal lain yang berguna bagi kita. Penguasa Tarakan mengumpulkan pasukannya yang besar dan melengkapinya dengan meriam serta senapan, melintasi perbatasan menuju kerajaan Ivan. Orang-orang mendatangi Ivan dan berkata, "Penguasa Tarakan ada di sini dengan pasukan besar untuk melawan kita." "Biarkan mereka datang," jawab Ivan.